Perkenalkan, nama saya adalah Leo Michel dengan NIM 5243230041, program studi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelima mata kuliah Signal Processing, yaitu tentang modul ketujuh, transformasi Fourier Discrete. Di sini dapat kita langsungkan ke langkah percobaan. Yang pertama yaitu dasar pembuatan DFT. Kita coba salin, lalu kita tempel di MATLAB. Ini adalah bentuk gelombang yang ditampilkan dari pembangkitan sinyal sinus X. Nah, lalu pada bagian kedua kita menggantinya dari plot menjadi stem. Plot menjadi stem. Nah, kita perhatikan penggantian plot tadi menjadi stem memberikan perubahan signifikan pada referensi garis sinyal. Yang pertama, representasi data diskrit, yang dimana fungsi akan menampilkan sinyal dalam bentuk diskrit. Ini dalam bentuk diskrit, di mana setiap nilai pada indeks n-nya digambarkan sebagai titik marker yang dihubungkan secara garis vertikal ke sumbu horizontalnya. Lalu yang kedua, terdapat karakteristik sinyal. Meskipun sumbu horizontalnya masih mempresentasikan indeks sampel n dan bukan waktu aktual, pola sinusoidal yang didapat tetap terlihat jelas. Dapat kita lihat sinusoidalnya dengan amplitudo sebesar 3. Grafik ini menunjukkan fluktuasi nilai yang mengikuti fungsi kosinus pada titik-titik sampel. Lalu yang ketiga, terdapat relevansi dalam pengolahan sinyal, yang dimana penggunaan grafik stem ini merupakan standar dalam analisis digital, terutama dalam persiapan pengolahan discrete Fourier transform, yang dimana visualisasi ini menegaskan bahwa sinyal diolah sebagai deret angka numerik pada interval tertentu. Lalu kita lanjut pada ketiga. Di sini kita disuruh untuk membuat program baru yang mengacu pada persamaan berikut. Ini adalah codingannya. Kita coba salin. Kita lihat ada kesalahan di baris ke-12. Kita hapus. Ada kesalahan. Kita perhatikan. Nah, ini adalah gelombang imajiner yang ditampilkan dari codingan tersebut. Nah, di sini imajinernya bernilai 0 semua. Mengapa bisa terjadi hal tersebut? Karena berdasarkan hasil eksekusi program tadi, bagian imajinernya bernilai 0 atau mendekati 0. Mendekati 0.
Hal ini terjadi karena karakteristik matematis dari sinyal masukan dan sifat transformasi Fourier, yang dimana sinyal masukannya yang di sini xn sebesar 3 cos 0,02 Vn, yang dimana ini merupakan fungsi genap simetris terhadap sumbu vertikal. Dalam teori transformasi Fourier, sinyal yang bersifat real dan genap akan menghasilkan transformasi yang sepenuhnya real. Ketika sinyal kosinusnya dikalikan dengan bagian imajiner atau fungsi sinus dalam satu periode penuh, maka hasilnya integrasi atau penjumlahannya akan saling mentiadakan atau hasilnya nol. Lalu kita lanjut pada bagian keempat. Coba ulangi langkah 1 hingga 3 dengan merubah sinyal kosinus menjadi sinus untuk mendapatkan K1. Kita coba ubah. Yang dimana di sini diminta X-nya kita salin yang ini, lalu kita pindahkan. Lalu kita coba start. Lalu pada bagian langkah ketiga, kita ubah aksennya menjadi demikian. Aksennya. Nah, lalu di sini kita sudah mengubahnya tadi. Lalu kita coba satukan kedua codingan tersebut. Lalu kita jalankan. Kita satukan lalu kita jalankan. Setelah disatukan dapat kita lihat di sini, kita akan menjalankannya. Ini adalah gelombang imajiner setelah nilainya tadi diubah. Dan ini adalah bagian sinus. Ketika aksennya diubah. Nah, setelah berubah fungsi menjadi sinus, terdapat perbedaan mendasar pada domain frekuensi, yang dimana bagian realnya menjadi nol. Pada percobaan sebelumnya, kosinus yang tadi bahwa kosinus tadi
eee, bagian real memiliki nilai signifikan, namun untuk sinyal sinus murni, bagian real sinus murni ini, bagian realnya akan bernilai nol atau mendekati nol karena balat numerik. Hal ini dikarenakan sinyal sinus adalah fungsi ganjil. Transformasi Fourier ini merupakan fungsi real dan ganjil menghasilkan spektrum yang murni imajiner. Yang kedua, bagian imajiner ini memiliki nilai non-zero yang dapat kita lihat berbeda dari kosinus sebelumnya. Pada sinyal sinus ini, bagian imajinernya yaitu Y1 menunjukkan lonjakan nilai pada indeks frekuensi K2 dan K198. Yang di sini K2 dan K198 ini terjadi karena komponen frekuensi sinyal sinus dipresentasikan melalui komponen imajiner dalam basis eksponensial kompleks DFT. Lalu kita lanjut ke soal yang kelima. Sampel N menjadi 200 dan 1000. Sampel N coba menjadi 200 dan sekarang kita ganti menjadi 1000. Nah, dapat kita lihat pada bagian imajiner sinus dan bagian real sinusnya, perbandingan visualnya dan resolusi frekuensinya dipengaruhi oleh perubahan nilai N, yang dimana secara langsung mempengaruhi kerapatan titik pada domain frekuensi. Pada N sama dengan 200, jarak antara indeks tadi, jarak frekuensinya lebih lebar daripada N dengan 1000, yang dapat memberikan gambaran spektrum yang lebih renggang. Sedangkan pada N1000 ini, resolusi frekuensinya menjadi lebih halus. Hal ini menghasilkan representasi sinyal yang lebih presisi dan tajam dalam domain frekuensi. Lalu yang pada magnitudo amplitudonya, pada domain frekuensi, besar nilai puncak atau peaknya pada indeks frekuensi yang dominan berbanding lurus dengan jumlah sampel N. Fenomena ini terjadi karena DFT melibatkan akumulasi nilai sampel di seluruh rentan tadi. Untuk N sebelumnya, di sini nilai puncaknya hanya 300, sedangkan untuk N1000 nilai puncaknya meningkat drastis menjadi 1500. Nah, terdapat juga pada pergeseran indeks frekuensi, meskipun frekuensi analog sinyal tetap sama, posisi indeks K pada sumbu horizontal akan berubah untuk menyesuaikan total sampel yang tersedia. Pada N200 tadi, lonjakan muncul pada K2 dan K198 yang di sini. Sedangkan pada N1000 ini, lonjakan tersebut bergeser ke indeks yang lebih tinggi secara proporsional. Lalu kita lanjut pada materi berikutnya tentang zero padding. Di sini kita akan melanjutkan bagian kedua, yaitu zero padding. Nah, di sini kita lihat pada bagian pertama, buat program baru untuk pembangkitan sekuen unit step dan gunakan juga FFT untuk memperoleh nilai DFT. Di sini saya sudah mengcopy paste-nya dan akan saya jelaskan. Dapat kita lihat pada barisan pertama, yaitu L hingga ke N1, ini berfungsi untuk persiapan data, yang dimana L menentukan panjang sekuen unit step-nya, X membuat X1 on ini membuat vektor baris panjang 8 elemen yang berisi nilainya 1. FFT X1 ini
Melakukan perhitungan depth secara cepat menggunakan fungsi bawaan FFT, dan N1 mengambil nilai panjang dari sekuen X1 yaitu 8. Lalu F1 ini berfungsi untuk persiapan sumbu frekuensi yang dimana fungsinya membuat vektor frekuensi normalisasi. Lalu di sini dari figur hingga ke grid on ini berfungsi untuk visualisasi yang dimana fungsi figur ini membuka jendela grafik baru, sedangkan stem ini menggambarkan grafik batang. F1 di sini menjadi sumbu horizontal, ABS X1 ini menghitung magnitudo dari FFT, Violet ini untuk memberikan efek titik-titik solid pada ujung batang. Titel ini memberikan judul grafik, X label ini memberikan label pada sumbu X, dan Y label ini memberi label pada sumbu Y atau magnitudo, sedangkan grid-on ini menampilkan garis kisi-kisi untuk memudahkan pembacaan nilai. Lalu kita run. Nah, dapat kita lihat bentuk grafiknya, yang dimana hasil grafik ini menunjukkan bahwa spektrum magnitudo dari sekuen unit stepnya sepanjang L8. L8 yang di sini yang memiliki nilai signifikan pada titik frekuensi F sama dengan 0, frekuensi normalisasinya. Sementara titik lainnya tetap bernilai 0. Hal ini terjadi karena panjang DFT yang digunakan tepat sama dengan panjang sekuen aslinya, sehingga titik-titik cuplikan frekuensinya jatuh tepat pada titik-titik 0 atau pembuat 0 dari fungsi sin yang mempresentasikan spektrum sinyal persegi tersebut. Lalu kita lanjut pada soal kedua. Modifikasi program Anda dengan menambahkan nilai 0 sebanyak 4 angka di belakang sekuen bernilai tersebut. Di sini saya sudah modifikasi sebelumnya agar mempercepat atau mempersingkat video. Nah, di sini sudah saya modifikasi. Yang dimana fungsinya X2 ini hingga N2 ini berfungsi untuk persiapan data dengan zero padding, yang dimana X2 ini membuat sinyal baru, X2 ones ini membuat sinyal baru, X2 FFT X2 ini melakukan transformasi FFT, N2 ini menghitung panjang sinyal baru, lalu F2 ini persiapan sumbu frekuensi yang dimana fungsinya membuat vektor frekuensi normalisasi, sedangkan figur hingga ke grid on ini fungsinya tetap sama untuk menampilkan visualisasi. Lalu kita coba run. Nah, di sini dapat kita lihat bentuk grafiknya, yang dimana bentuk grafiknya ini pada tahap grafik ini penambahan 4 buah nilai 0 atau zero padding. Seperti tadi, di sini sudah bertambah 4 buah nilai 0 di belakang sekuen unit step asli, menyebabkan perubahan signifikan pada visualisasi domain frekuensi. Dengan meningkatnya nilai N dari 8 menjadi 12 hingga 12, jarak antar titik sampel ini frekuensinya menjadi 1/n dan menjadi lebih rapat. Secara visual, grafik tidak lagi hanya menunjukkan satu titik puncak di frekuensi 0, melainkan mulai memunculkan titik-titik baru. Seperti kita lihat di grafik ini, yang sebelumnya bernilai 0 pada langkah pertama tadi. Lalu kita lanjut pada soal ketiga. Modifikasi program Anda sehingga nilai 0 di belakang sekian unit stepnya menjadi 12. Catat apa yang terjadi. Di sini saya sudah tempelkan agar mempercepat video. Di sini saya jelaskan bahwa X3 hingga N3 ini fungsinya tetap sama untuk penambahan data atau zero padding yang lebih besar. X3 ini 1 hingga 12 ini di sini kita menambahkan 12 angka 0 ke sinyal asli yang awalnya panjangnya hanya 8, sekarang panjangnya menjadi 20. Lalu X3 ini FFT X3 menghitung FFT untuk sekuen sepanjang 20 detik. N3 ini mendefinisikan panjang total sekuen yaitu 20.
F3 ini masih fungsinya dengan yang sama, yaitu membuat sumbu frekuensi, yang di mana sumbu frekuensinya sekarang sepanjang 20. Figur hingga titel ini atau hingga figur dari figur hingga grid on ini, fungsinya tetap sama pada langkah pertama tadi, yaitu untuk menampilkan visualisasi. Sekarang kita run. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada grafik ini penambahan 12 angka 0 menghasilkan kerapatan titik sampel frekuensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan langkah sebelumnya dengan total panjang sekuen yaitu sebanyak 20 sekuen. Jarak antara bin frekuensinya juga menjadi semakin rapat, yaitu hanya sekitar 0,05, sehingga membentuk kurva spektrum dari sinyal unit step menjadi semakin jelas terlihat dan menyerupai fungsi sin continue. Secara visual kita dapat membedakan antara main lobe atau coping utamanya yang berada pada frekuensi 0 dan side lobe yang memiliki amplitudo lebih kecil. Lalu kita lanjut materi keempat. Lanjutkan penambahan nilai 0 menjadi 16 dan catat apa yang terjadi. Di sini saya juga udah mempercepat, sudah saya copy paste codingannya. Di sini saya akan jelaskan untuk mempersingkat waktu. Yang dimana X4 ini hingga N4 ini fungsinya tetap sama, yaitu penambahan data, tetapi pada sebelumnya pada langkah ketiga hanya 16. Sekarang kita menambahkannya 8, pada langkah pertama hanya 8, sekarang kita menambahkan 16 agar panjang keempat ini menjadi 24 totalnya. Nah, sedangkan X4 ini, X4 FFT X4 itu menghitung FFT sepanjang 24 titik. N4 ini menetapkan panjang baru N4 yang dimana yaitu 24. F4 ini tetap fungsinya sama, yaitu persiapan sumbu frekuensi, membuat vektornya frekuensi dengan resolusi yang lebih tajam dengan rumus 1/24 karena kita akan memakai 24 titik, yaitu sekitar 0,0417 jarak antar titik. Di sini figur hingga ke grid on masih tetap sama menampilkan visualisasi. Lalu kita run. Nah, di sini dapat kita lihat pada tahap akhir keempat ini, zero padding ini, penambahan 16 angka 0 ini menghasilkan tingkat kerapatan sampel yang lebih tinggi dalam rangkaian percobaan ini, dengan total panjang sekuennya yaitu sekitar 24. Resolusi visual pada domain frekuensinya menjadi sangat halus, di mana titik-titik sampelnya kini membentuk kurva yang sangat mendekati fungsi sin continue secara utuh. Spektrum sinyalnya juga persegi terlihat sangat jelas, mulai dari titik puncak komponen DC hingga degradasi nilai pada cuping-cuping samping. Nah, begitu pada materi kedua ini, yaitu tentang zero padding. Lalu kita lanjut pada ke materi ketiga, presentasi dalam domain frekuensi. Pada soal pertama, susun sebuah program baru dengan algoritma yang merupakan kombinasi dari percobaan ke-1 dan kedua, hingga membentuk seperti gambar grafik berikut. Di sini saya sudah membuat codingannya. Kita akan coba runkan. Nah, dapat terlihat pada bagian ini percobaan ini menggabungkan penggunaan sinyal sinusoida dan nada tunggal dengan teknik zero padding untuk mengamati karakteristik spektral sinyal dalam domain frekuensi dengan menetapkan frekuensi sinyalnya itu sebesar 5 Hz. Lalu dan sampling rate-nya sebesar 128 Hz. Spektrum magnitudo yang dihasilkan juga menunjukkan puncak tajam yang mempresentasikan frekuensi dominan sinyal tersebut. Penetapan zero padding factor ini menyebabkan panjang total sekuennya menjadi 2 kali lipat dari data aslinya, yang dapat kita lihat secara visual menghasilkan interpolasi pada domain frekuensi
sehingga bentuk puncak spektrum terlihat lebih halus dan simetris. Lalu kita lanjut pada soal kedua. Lakukan beberapa modifikasi sehingga tampilnya nilai frekuensi pada dalam hertz. Kita copy paste. Di sini pada pertama nah di sini saya sudah percepat video, saya sudah copy paste. Di sini saya akan jelaskan. Pada bagian pertama, subplot ini perintah untuk membagi area gambar menjadi 2 garis dan 1 kolom. Lalu memilih area kedua bawah sebagai tempat menggambarkan menampilkan gambar grafik. Lalu space ini baris kelima. Ini berguna untuk mengambil magnitudo dari data spektrum kompleks. Lalu specs ini ABS specs berfungsi untuk mengambil magnitudo tadi. Lalu plus EPS ini adalah konstanta MATLAB yang bernilai sangat kecil. Ini ditambahkan untuk mencegah kesalahan dalam menampilkan grafik. Lalu 20 pangkat log 10 ini rumus standar untuk mengubah besaran menjadi skala desibel. Lalu pada plot ini berfungsi untuk menggambarkan grafik. Lalu pada aksis ini berfungsi untuk pengaturan tampilan, yang dimana fungsi 0 fs ini membatasi sumbu X agar hanya menampilkan frekuensi 0 Hz sampai fs per 2 atau frekuensi Nyquist. Sedangkan minus 60 sampai 0 ini membatasi sumbu Y agar hanya menampilkan rentang desibel dari minus 60 hingga 0 sebagai level maksimumnya. X label ini dan Y hingga grid on ini berfungsi untuk pelabelan, yang dimana X dan Y label ini memberikan keterangan pada sumbu X dan Y, sedangkan grid on ini menambahkan garis bantu kotak-kotak agar lebih membaca lebih mudah. Lalu kita run. Nah, dapat kita lihat ini adalah modifikasi dan modifikasi yang dimana nilainya dalam bentuk hertz hasil dari pemrograman tadi. Lalu kita lanjut pada soal ketiga. Lakukan modifikasi kembali untuk mendapatkan nilai magnitudo dalam besaran desibel. Di sini saya sudah memodifikasinya. Nah, di sini saya jelaskan. Pada bagian pertama, perbedaan dengan kode sebelumnya hanya dapat kita lihat pada 2 log. Di sini pada kode sebelumnya terdapat 2 pangkat log 10. Sedangkan di sini sudah tidak ada lagi. Karena mengartikan bahwa nilai spek yang diplot ini adalah nilai mutlak atau asli. Kelebihannya sangat bagus untuk melihat puncak utama dalam sinyal, tetapi kekurangannya terdapat komponen frekuensi dengan energi yang sangat kecil. Lalu fungsi subplot ini sama seperti penjelasan sebelumnya, yaitu menempatkan grafik di baris kedua. Plot ini menggambarkan grafik hubungan frekuensi dan besaran atau besaran secara linear. Aksis ini 0 fs ini batasan sumbu X tetap sama 0 hingga 100. Menjadi batasan sumbu Y-nya secara manual ditentukan dari 0 hingga 100. Lalu kita run. Nah, dapat kita lihat modifikasi ini mengubah skala linearnya pada sumbu vertikal menjadi skala logaritmik dalam satuan desibel. Penggunaan skala desibel ini sangat penting dalam analisis sinyal karena mampu memperlihatkan perbedaan rentang nilai yang sangat besar secara proporsional. Lalu kita lanjut pada bagian terakhir.
Sekarang coba bangkitkan sinyal sinus dan dapatkan nilai frekuensinya. Dan dapatkan DFT. Di sini saya sudah uh, modifikasi. Dapat kita lihat yang pertama 1 hingga ke 4 ini berfungsi untuk mendapatkan sinyal campuran atau menghapus komando window. Nah, pada ini N hingga Fs ini ini adalah bagian pertama untuk parameter sinyal yang dimana N asli ini menampilkan jumlah sampel, N ini sebagai indeks waktu diskrit, dan Fs ini frekuensi sampling. Yang kedua, X ini berfungsi untuk pembangkitan sinyal berdasarkan rumus. Yang ketiga, penerapan zero padding ini untuk nomor 16 hingga ke 18 untuk penerapan zero padding untuk resolusi visual, yang dimana XFFT ini FFT dengan zero padding, dan Mach X ini magnitudo spektrum. Lalu pada bagian keempat dapat kita lihat ini untuk nomor 21 untuk menghitung sumber frekuensi dalam hertz. Lalu dari 24 hingga ke 30 ke 34 ini berfungsi untuk plotting. Lalu kita run. Nah, dapat kita lihat bahwa hasil DFT pada grafik di bagian bawah akan menunjukkan dua puncak utama. Yang di bawah, puncak pertama berada pada posisi 1 Hz, sedangkan dengan amplitudo yang lebih tinggi, sedangkan puncak kedua berada di posisi 15 Hz dengan amplitudo yang sangat rendah. Hal ini membuktikan bahwa DFT berhasil memisahkan dan mengidentifikasi nilai frekuensi dari sinyal campuran tersebut. Penggunaan zero padding hingga 512 titik ini membantu dalam memastikan kedua puncak tersebut terlihat lebih tajam dan tidak menyatu dengan garis dasar spektrum. Demikian penjelasan yang dapat saya buat tentang tugas kelima ini, mata kuliah signal processing. Sekian dan terima kasih.